Shalom semua jemaat IFJF Sintang. Selamat hari Minggu kami ucapkan bagi kita semua yang hari ini bergabung dalam online service bersama IFJF Sintang, dalam kita mentaati aturan pemerintah untuk kita tetap social distancing, dan kita percaya untuk setiap hal yang terjadi akhir-akhir ini dalam kehidupan kita percaya semuanya itu Tuhan izinkan terjadi dan semuanya mendatangkan kebaikan. Dan kita juga percaya bahwa Allah kita yang kita sembah, Dia sanggup membuka jalan, Dia sanggup melakukan keajaiban yang tidak dapat kita pikirkan secara manusia. Dan pagi hari ini kita bersama, kita akan menyembah Tuhan dengan hati kita. Kita datang di hadirat-Nya dengan sungguh-sungguh.
don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 We worship you, Jesus. We come to you. Oh, you are the way maker. You are the Lord, King above all kings. Your name is powerful. Your love is wonderful. My heart belongs to you. Jesus, you come right here. Holy Spirit, move upon us. Jesus, setiap kami datang menyembah-Mu, biar setiap kami datang memuji-Mu Tuhan. Sebab Kau sanggup bukakan kami jalan saat semua terlihat tak mungkin. Kaulah kekuatan bagi kami, Kaulah pertolongan kami Tuhan. Jiwaku bersyukur buat segala yang Kau lakukan dalam hidupku. Bawa aku semakin tinggi, Kau bawa aku semakin dalam hadirat-Mu. Bawa aku semakin dekat, bawa aku semakin mengasihi-Mu. Yesus, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Jesus, we worship you, we worship you. You are the way maker, you are the way maker. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you are.
Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Saat ini kita beribadah dalam ibadah online gereja IFJF Sintang. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita lipat tangan kita dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, hamba-Mu dengan semua jemaat, bahkan setiap yang boleh mendengar hamba-Mu membagikan firman Tuhan pada ibadah raya gereja IFJF Sintang pada saat ini. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang mengurapi setiap telinga kami, memberkati hati kami, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, Tuhan Yesus, kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di dalam ibadah online ini, Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan bekerja juga dengan luar biasa. Jemaat gereja IFJF Sintang harus belajar beradaptasi. Ya, kalau pemerintah kita saat ini mendorong kita, ya, menyampaikan kepada kita supaya kita boleh hidup ataupun boleh ada dalam situasi yang disebut dengan physical distancing, jaga jarak, di rumah saja. Saudaraku, saya percaya bahwa kita jemaat gereja IFJF harus boleh menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ini adalah suatu hal yang sangat alkitabi dan suatu hal yang sangat luar biasa, bahwa saya terlalu percaya dimanapun kita berada bahwa kehadiran Allah kita yang luar biasa Yesus Kristus tidak dibatasi oleh tempat, waktu, dan ruang. Nah Bapak Ibu, mungkin juga ya, jemaat yang dikasih Tuhan boleh merasakan dan bahkan melihat sama juga seperti yang saya lihat dan rasakan, bagaimana kepanikan yang terjadi pada saat ini di dunia ini dengan adanya pandemi virus corona ini. Bapak Ibu Saudara, kita melihat ya, banyak orang takut, ya, banyak orang cemas, banyak orang saling menyalahkan, ya, bahkan menuding, ya. Bapak Ibu Saudara, banyak sekali orang yang mengalami yang namanya psikosomatis. Ya, ketika dia terbatuk, dia merasa seolah-olah, waduh, saya ini sudah mengalami sakit karena virus corona. Ketika mungkin temannya bersin, dia menjadi paranoid dan curigaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sedang terjadi. Dan bahkan banyak orang yang mengalami kecemasan yang sangat luar biasa sekali, dan butuh mungkin tenaga medis untuk boleh terapi dengan itu. Tapi satu hal, apa yang ingin saya sampaikan dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, apa yang sikap kita? Saya rindu kita mengambil Alkitab kita. Kalau saudara ada Alkitab di samping saudara ataupun HP saudara, sikap kita sebagai anak Tuhan. Yang pertama adalah di Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika kamu lemah pada hari kesukaran, kecillah kekuatanmu. Jadi hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita jangan panik. Ya, karena apa? Karena kepanikan, kekhawatiran itu bukan bagian kita lagi. Itu bukan cara kita lagi. Kekhawatiran bukan jawaban. Bahkan firman Tuhan berkata itu akan memperkecil kekuatan kita. Kenapa kita panik? Kenapa kita takut? Karena kita kurang mengenal Tuhan kita. Ya, di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57 dikatakan, ya, bahwa orang, Bapak Ibu Saudara, yang hidup dalam dosa, dia tidak mengenal Tuhannya, maka kecillah kekuatannya, maka dia akan panik. Orang yang mengenal Tuhannya akan kuat. Di ayat yang lain dikatakan, dan dia akan bertindak. Kita harus melihat Allah kita lebih besar daripada virus corona ini. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat perjalanan orang-orang percaya,
bagaimana bangsa Israel dijaga Tuhan. Ketika terjadi 10 tulah di tanah Mesir, Tuhan memberikan perbedaan dengan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya, Tuhan jagai dari setiap tulah. Dan bahkan sampai di tulah yang terakhir kematian anak sulung, Tuhan berikan pertolongan. Malaikat maut yang berjalan itu, saudaraku, membedakan. Karena di rumah setiap orang percaya ada darah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan memberikan perbedaan dengan orang-orang percaya dengan catatan kita percaya dengan Dia. Jangan khawatir. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara kita mengurangi khawatir kita? Saya mendorong setiap jemaat Tuhan lebih banyak baca firman Tuhan. Lebih banyak baca merenungkan firman Tuhan. Daripada kita melihat sosial media yang belum tentu juga kebenarannya. Carilah informasi dari sumber-sumber yang valid. Dari pemerintah. Nah, dan bahkan banyak renungkan firman Tuhan. Saya percaya pertolongan Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita yang percaya. Katakan amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasih. Yang kedua, jangan saling menyalahkan. Ya, kalau kita lihat analisa-analisa yang ada di sosial media, di manapun yang mungkin boleh masuk di HP saudara dengan alibi-alibi fakta-fakta yang seakan-akan akurat benar. Ya, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa penyebab ini adalah oknum ini, bahwa penyebab ini adalah negara ini. Bapak Ibu Saudara, bagi jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, bagi orang percaya, tidak waktunya kita saling menyalahkan. Tapi saatnya kita adalah saling mendoakan. Lakukan sesuatu Bapak Ibu Saudara. Banyak anak-anak Tuhan melakukan sesuatu. Ya, banyak anak-anak Tuhan yang ikut menjadi relawan, menyemprot. Saya melihat di kota kita banyak anak-anak Tuhan yang ikut menyemprot gereja-gereja, fasilitas umum. Banyak menyediakan APD-APD yang sederhana, alat pelindung diri bagi tenaga-tenaga medis. Kita doakan tenaga-tenaga medis, mereka ada di garda depan, ya, untuk menghadapi virus corona ini. Kita doakan pemerintah kita, ya, presiden kita, jajarannya, gubernur, bupati. Kita doakan sampai unsur kecamatan, desa, lurah, RT, kita doakan mereka supaya dengan anugerah Tuhan kita boleh melampaui pandemi ini Bapak Saudara. Jadi bukan saatnya saling menyalahkan. Kenapa bangsa Israel tidak sampai? Hanya beberapa orang saja yang sampai ke tanah Kanaan. Karena mereka mulai saling menyalahkan. Mereka bersungut-sungut. Di tengah perjalanannya banyak sekali malapetaka yang mendera mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang saya katakan kepada jemaat Tuhan, mari jangan menyalahkan. Berpikiran positif. Kalau kita berpikiran positif, kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Baru yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Ya, yang ketiga ini penting sekali. Jangan memberikan stigma kepada orang yang kena virus corona. Jangan Bapak Ibu Saudara didiskriminasi. Kita tidak tahu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Seandainya ada keluarga, kenalan atau siapapun, jangan panik, jangan diberikan stigma. Itu bukan dosa. Dan mereka pun tidak, saudaraku, menginginkan untuk mengalami itu. Bapak Ibu Saudara, jangan langsung ditolak. Ya, dikucilkan. Saudaraku, tenang. Ketika kita Bapak Ibu Saudara sebagai anak Tuhan bisa memberikan berkat, itu luar biasa. Di dalam sejarah Bapak Ibu Saudara gereja, bahwa anak-anak Tuhan selalu tampil memberikan, Bapak Ibu Saudara, memberikan rasa aman dan bahkan menjadi relawan-relawan, bukan pemberi stigma. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya dorong kita, saudaraku, saling mendoakan. Dan yang terakhir, ya, yang ingin saya sampaikan dengan jemaat Tuhan, apa yang kita lakukan adalah tetap hidup sehat. Ini saya dorong, tubuhnya sehat, rohaninya sehat, dan jiwanya sehat. Harus sehat Bapak Ibu Saudara, dengan menjaga kebugaran dengan asupan vitamin yang baik, olahraga seadanya di tempat kita, saudaraku, menghilangkan stres dengan datang kepada Tuhan, berdoa dan percaya kepada Tuhan, sehingga tubuh kita memberikan hormon-hormon yang baik untuk daya tahan tubuh yang baik, berpikiran positif, menjadi relawan baik lewat doa, termasuk apa yang kita bisa berikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, berikanlah. Minimal kalau tidak bisa memberikan pemikiran dana kita, kita berikan doa kita.
Seperti yang saya katakan tadi, kepada pemerintah, kepada para medis, kepada orang-orang yang ikut andil di garda depan dalam pencegahan virus corona itu. Itu Bapak Ibu Saudara yang akan kita lakukan, saudaraku. Sehingga kemudian saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa ini, saudaraku, pandemi ini akan dengan cepat boleh berakhir. Bapak Ibu Saudara, patuhi apa yang menjadi anjuran pemerintah. Tetap di rumah, ya, jaga jarak. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau tidak terlalu penting jangan keluar. Bapak Ibu Saudara, jadilah berkat, berpikiran positif. Saudaraku, selalu menguatkan member-member kita di iCare. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, kalau saudara adalah gembala iCare, telepon, kuatkan setiap hari, pantau, ya, bawa mereka kepada tangan Tuhan. Saya percaya kita akan mengalami hal yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di akhir renungan saya ini, saya mengajak kita, saudaraku, ya, saudara yang sudah dibagikan, saudaraku, roti dan anggur, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti kita, ya, siapapun saudara pada saat ini di rumah masing-masing, kita angkat roti kita, dan saya akan membacakan firman Tuhan kepada saudara. Firman Tuhan berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bapak Ibu Saudara, mari berdoa dari rumah masing-masing, dimanapun saat ini saudara berada, dan berdoa. Kematian Kristus adalah kemenangan bagi kita. Berdoa supaya oleh tubuh Kristus yang tercabik-cabik, oleh bilur-bilurnya, kita sudah disembuhkan. Sakit apapun saat ini engkau berada, ketakutan apapun saat ini engkau berada, kecemasan apapun yang engkau saat ini berada, bahwa darah anak domba Allah menyembuhkan kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita makan rotinya. Saudaraku, mari kita angkat juga anggurnya, saudaraku. Dan saya akan bacakan firman Tuhan di tengah-tengah kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikannya kepada mereka, dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada saat ini kami mengangkat Tuhan anggur. Tuhan Yesus, biarlah oleh darah-Mu yang sudah tercurah di Golgota, kami disucikan, dikuatkan dan dimerdekakan, menghapuskan semua dosa kami, dan tubuh kami menjadi tubuh yang kuat oleh kuasa darah anak domba Allah. Tuhan, penyertaan-Mu turun atas kami Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Mari kita minum anggurnya. Mari kita lipat tangan kita. Dan saya akan akhiri daripada renungan ini. Bapa yang baik, terima kasih. Kami sudah mendengarkan renungan di dalam ibadah online Gereja IFJF Sintang. Biarlah Tuhan yang terus meneguhkan kami di tengah-tengah kesukaran. Dimanapun jemaat-jemaat Tuhan berada, Tuhan menyertai. Kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, Bapak Presiden kami, jajarannya, sampai kepada gubernur, bupati, wali kota Tuhan, dan juga camat, sampai lurah, kades Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat mereka Tuhan, yang senantiasa memberikan kekuatan, dan juga Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka. Para medis yang ada di garda depan, Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, mendorong mereka, menyertai dan menjaga mereka. Bahkan semua kami bangsa Indonesia, kota kami Kalimantan Barat, kota Sintang, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada, tetap semangat dan
Sampai jumpa di dalam ibadah online gereja IFJF Sintang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.